وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 140. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Kita syukuri nikmat sehat, karena terasa nikmat sehat itu tak kalah sakit. Banyak saudara-saudara kita yang merintih kesakitan, pingin sehat dan sembuh, dirawat di rumah sakit dan di rumah. Oleh sebab itu nikmat sehat tersebut kita syukuri dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa perbanyaklah selalu kebaikan, amal soleh. Amal tu kerja, karajo, perbuatan, tapi yang solehnya, karena nanti yang akan mampu memberikan yang terbaik, menyelamatkan kita adalah amal soleh. Al-Kahfi 110, faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan solihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Jadi kata kuncinya adalah amal soleh, tidak ada lain dari itu. Nah, oleh sebab itu mari kita selalu dan perbanyak berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, agar tak kala kita berada di hadapan Allah, tak kala kita menghembuskan nafas yang terakhir, bisa mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena Rasul menyatakan ada beberapa penyebab, beberapa faktor yang menyebabkan tak kalah ruh berpisah dari jasad. An Thauban, dari Thauban, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bahwa man faraka ruhul jasad, takalah ruh seseorang berpisah dari jasad, berarti dia itu sudah atau takalah saat-saat dia akan wafat atau meninggal dunia. Wa huwa bari'un min thalathin, sementara dia terbebas dari 3 persoalan. Ruh berpisah dari jasad bagi seseorang, dia terlepas atau terbebas dari 3 persoalan hidup. Dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga, kata Rasul. Apa saja yang membuat manusia tersebut terjerat? Yang pertama sekali adalah al-kibir atau kibri, bahasa kitanya sombong. Ternyata sifat, sikap, perbuatan sombong adalah sangat membahayakan, sampai-sampai surga taruhannya. Bahkan Rasul menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, mangkana, siapa yang ada fi qalbi, dalam dirinya, dalam hatinya, misqala dzarratin, walaupun sebesar zarrah, min kibir, dari sifat sombong. Bahaya, bahaya. Lepaskan diri kita, karena manusia tidak berhak sombong. Al-mutakabbirin untuk Allah, orang yang sombong tersebut adalah musuhnya Allah. Nah, kita tinjau apa yang dikatakan sombong. Mukasih sombong dalam pandangan Islam. Sombong tersebut atau kibir tersebut dalam kacamata agama adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ada 2, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Hati-hati hadirin. Jadi kebenaran tidak boleh tolak, tidak boleh. Al-haqqu min rabbikum, hakikat kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Sumbernya itu bisa saja dari mana? Dari anak kecil, dari rakyat jelata, dari perempuan, dari para budak. Kalau itu benar, terima. Ditolak, sombong. Iya. Batarul haq, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Walaupun dalam strata kehidupan sosial bermasyarakat beliau itu jauh di bawah ekonomi, tapi ingat, bisa saja hamba Allah yang seperti itu doa lebih diijabah ketimbang dengan kita. Ini dalam kacamata agama namanya terkenal, tidak terkenal di kolong bumi, tapi terkenal di kolong langit. Dan itu ada di kehidupan Rasul. Tidak dikatakan sahabat, tapi hidup di zaman Rasul. Tidak ketemu dengan Rasul, tapi beriman kepada Rasul. Karena kacamata sahabat itu hidup di zaman Rasul, di masa Rasul, beriman kepada Rasul, kemudian juga sampai meninggal dalam tidak mengingkari atau mengkufuri iman kepada Rasul tersebut. Sementara doa-doa orang tersebut sangat diijabah oleh Allah. Jadi oleh sebab itu tidak boleh meremehkan orang lain. Banyak penyebab-penyebab kesombongan tersebut, banyak. Hadirin kaum muslimin, ternyata sombong tersebut tidak boleh dan tidak berhak, tidak ada tempat di dalam surganya Allah. Makhluk yang sudah ratusan tahun, yang duluan hidup dari manusia, iblis, itu sudah berada di surga, dikeluarkan gara-gara apa? Karena sombong.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala Allah menyampaikan seluruh penduduk surga itu untuk sujud kepada Adam, fasajadu. Semuanya sujud semuanya. Illa iblis. Kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia menolak dan menyombongkan diri. Ini bahayanya. Bukan hanya sekadar menolak, menyombongkan diri lagi. Maka sampai terlontar ucapannya, khalaqtani finnar. Kami diciptakan dari api. Tidak mungkin sujud ke Adam. Adam ke patanggo baru. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Tidak ada apa-apanya. Kami. Kalau ingat itu. Apalagi kalau di Minang, kalau laman den, laman api dado, itu akan muncul ketakaburan itu. Karena begitulah kehebatan iblis bermain. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu makhluk yang sudah ratusan tahun berada di dalam surganya Allah karena sombong dikeluarkan. Oleh sebab itu tidak ada kata sombong bagi kita. Bisa karena pangkat, manusia terjebak ke dalam kesombongan. Dia awak pangkai lah tinggi, dia hebat. Akhirnya tidak ada apa-apanya orang lain itu, diremehkan saja. Mungkin karena turunan, banyak kemungkinan itu. Karena turunan orang hebat-hebat, kolong merah dan segala macamnya, darah biru istilahnya, bermacam-macam istilah. Hati-hati menjebak kita. Orang ada, kita punya anak banyak, ada tetangga kita tidak ada punya anak, tidak ditakdirkan Allah, diremehkan saja. Hati-hati. Karena harta kekayaan. Jadi oleh sebab itu di dalam Islam standar bagi umat Islam itu bukanlah harta, bukanlah pangkat, bukanlah jabatan, bukanlah kedudukan. Kalau harta sebagai standar, maka lebih hebat Korun. Lebih banyak harta Korun, tenggelam juga jadinya. Kalau seandainya standar kehidupan manusia itu pangkat, kedudukan dan jabatan, hebat Fir'aun, mati juga, tenggelam di Laut Merah, tidak ada apa-apanya. Jadi jejak langkah Korun, Fir'aun tidak perlu dicontoh, tapi jadikan iktibar bahwa itu adalah sesuatu yang menyengsarakan. Maka Allah sampaikan, jadikanlah harato, jadikanlah anak keturunan tersebut, jadikanlah pangkat dan jabatan itu untuk taqarrub ilallah, membawa kita dekat kepada Allah. Selagi tanda tangan itu basah, manfaatkan untuk li'ila kalimatillah. Kenapa? Semua akan dipertanggungjawabkan, tidak ada yang lepas, tidak ada yang lepas. Setidaknya ada 4 yang akan dipertanggungjawabkan sebelum kaki manusia itu bergeser nanti di hari kiamat. La tazulu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba itu nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan an umrihi, umur barau muawak gini kok jan siusion, belum tentu besok pagi kita hidup, tidak dijamin itu. Maka perbanyak amal soleh, duduk amal soleh, berdiri amal soleh, tegak amal soleh, zikir terus kepada Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, pagi petang siang malam sambil tegak sambil duduk, jangan lepas qalbu, kontak kepada Allah. Hati-hati. Umur kita, an malihi haratu, ingat itu, harta yang dititipkan oleh Allah bukan milik kita. Kita tidak ada hak milik, kita hanya hak pakai. Jangankan di luar diri, di dalam diri saja, dalam diri awak, kau tidak ada yang awak punya kau. Semuanya titipan Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a, pendengaranmu,
wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, jo hati wa kullu, ada kullu di sana. Kana anum mus'ula, akan disual, akan ditanya, akan dihisab. Ini tidak ada cerita, tidak lepas. Tidak ada lepas. Jari jemari awak main handphone, saja yang awak share di sana maksiat, atau ada nilai-nilai dakwah, nilai-nilai taat kepada Allah. Hati-hati itu, tidak lepas itu. Ma yalfadhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Qaul, satu kata pun tidak lepas. Oleh sebab itu, mari kita bagaimana jangan terjebak ke dalam kesombongan, karena semua itu adalah akan membuat kita binasa, terhalang nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani. Yang kedua, yaitunya al-ghulul, korupsi, akan menghalangi seseorang tersebut. Kalau bahasa kitanya penyelewengan, penyalahgunaan, wewenang. Hati-hati, kalau dalam agama khianat, golongannya kategori orang munafik. Nah, makanya jangan abaikan semua itu. Dan yang ketiga, kata Rasul, bahwa tak kalah ruh berpisah dari jasad, kalau seseorang tersebut terlepas dan terbebas dari ad-dain, hutang. Makanya salah satu kalau di Minang, di Sumatera Barat, di utama di antaranya, sebelum barangke jenazah tu kita bawa, kita berangkatkan ke makam itu kan dilepas dulu, tabalih nama istilah dewa itu. Itu artinya apa? Menyelesaikan sesama manusia. Kalau ada utang piutang, ameh nama bungka, pitinan berbilang, ada hitam deti putih, mari kita maafkan. Kalau tidak, silakan datangi keluarga. Kenapa seperti itu? Kata Rasul, nafsul mu'min, jiwa orang yang beriman itu mu'allaqatun, terkatung-katung, hatta yudha'unahu, sebelum sampai ditunaikan hutangnya. Bahkan di dalam kitab hadis yang lain dijelaskan sampai habis hartanya untuk membayar hutang itu wajib diselesaikan. Lain tidak ada meninggal harta selesaikan. Kalau tidak ada keluarga. Makanya kalau ada bautang, andaikan tidak bisa lah do, harus bautang juga, tidak ada kesempatan lagi, maka kasih tahu keluarga kita. Kalau suami punya hutang, kasih tahu istri. Kalau istri, kasih tahu suami, kasih tahu anak-anak. Tak kalah wak meninggal, jelas yang akan membayar itu jelas ahli waris. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita terjebak ke dalam hal-hal yang akan membuat kita terhalang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.